Podcastnya seperti lagi di Burjo ya. Mungkin teman-teman di Yogyakarta sering berdiskusi di Burjo maupun coffee shop. Kali ini kita tarik obrolannya di podcast KPWRI. Kepemiluan bukan hal yang tabu, bukan hal yang disingkirkan dari tongkrongan, tapi dimasukkan dalam tongkrongan sebagai salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat dan juga circle terdekat gitu. Jadi 2024 idealnya kampanye itu bukan menanyakan slogan, melainkan menanyakan program apa gitu. Itu yang paling penting. Jadi menurutku simple aja, kampanye ideal adalah pemilu ini sebagai sarana integrasi. Pemilu ini sebagai sarana pemersatu, jangan sebagai pemecah gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh KPWRI untuk membajak kanal YouTube-nya dengan edisi Pemilih Muda. Mungkin istilah bajak ini yang diberikan kesempatan itu seperti apa ya? Bajak tapi diberikan kesempatan gitu. Mungkin bukan bajak kali ya. Ini merupakan sesi kita, sesi mahasiswa untuk mengkritisi kepemiluan pada tahun 2024 yang akan datang. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Weno Pratama dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, angkatan 2019. Dan pada kesempatan kali ini kita juga kehadiran tamu spesial sebagai narasumber. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak. Asik. Halo semuanya, teman pemilih. Perkenalkan nama saya Gea. Dan saat ini berkuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, sebelumnya angkatan berapa Mbak Gea ini? Aku angkatan 2020. 2020? Ya. Asli dari mana Mbak Gea? Aslinya Palembang. Oh, cukup jauh ya. Iya. Berarti ini OTW dari Palembang atau dari Jogja? Oh enggak, OTW dari Jogja dong. Dari Jogja, Ya. Oke. Menarik sekali. Sebelumnya mungkin Mbak Gea ini sudah mengikuti kepemiluan atau belum? Untuk 2019 itu aku belum. Belum Aku belum pernah? nyoblos, ya. Oh, berarti belum bisa lah atau menceritakan pengalamannya selama mengikuti kepemiluan atau mungkin pengalaman dari keluarga bahkan kawan-kawan mengikuti pemilu sebelumnya itu seperti apa? Ada nggak kira-kira? Nah, itu ada. Karena mungkin di 2019 ini banyak banget ya gonjang-ganjing pemilunya. Karena mungkin dari keluarga dan juga pilihan-pilihan tentunya beda. Sebagai orang yang sebenarnya aku tuh bulan Juli dan kemarin itu di bulan berapa gitu ya pemilihannya. Jadi kayak mepet-mepet banget ulang tahun tuh. Nah, karena mepet-mepet jadi aku cuman bisa jadi penonton. Tapi yang menarik adalah ayahku itu salah satu petugas KPU di TPS. Jadi deket rumah banget tuh TPS-nya. Jadi aku mau nggak mau itu disuruh bagian dokumentasi gitu. Nah, walaupun di bagian dokumentasi, menariknya adalah ada beberapa hal yang emang aku nggak dapet itu, baik itu di kelas maupun di secara langsung ya. Karena momennya kan cuma 5 tahun sekali. Nah, itu momennya pas banget, aku banyak belajar banget gitu. Mulai dari euforia masyarakat, mulai dari euforia dari keluarga sendiri gitu. Apalagi dari teman-teman yang udah bisa milih. Nah, yang bisa aku dapat di tahun 2019 kemarin itu bahwasanya kalau di keluargaku sendiri kita hidup berdemokrasi banget. Jadi mau pilihannya A, mau pilihannya B, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu adalah cara kita menghargai marwah dari demokrasi itu sendiri dalam keluarga gitu. Jadi dari keluargaku sendiri pun sudah bisa untuk oh ya udah pilihannya apa terserah. Tapi yang paling penting itu adalah bahwasanya kita harus tetap menghormati pilihan orang lain. Itu yang ditanamkan di keluargaku sampai di titik ya udah ketika temanku ngobrol nongkrong, biasanya nongkrong nih mungkin Mas Weno sering nongkrong juga ngomongin masalah politik itu sebagai salah satu kita berargumen itu bukan argumen yang oh yaudah lu milih ini aja, lu milih enggak. Jadi kayak oh kita nih butuhnya apa sih needs-nya. Jadi aku belajar dari situ bahwasanya 2019 kemarin itu melahirkan suatu pembelajaran tersendiri bagi aku sendiri untuk oh ya udah berarti di tahun 2024 nanti kita itu harus bisa menyesuaikan needs apalagi di keluargaku sendiri. Kamu butuhnya apa sih ke depannya gitu. Jadi demokrasi marwah dalam demokrasi itu udah ditanamkan dari keluargaku. Jadi itu sih. Jadi pas 2019 itu emang benar-benar ya udah maupun pilihannya A B terserah, kita nggak memaksa. Yang penting ya udah kamu bisa bertanggung jawab atas pilihanmu. It's the point gitu. Oke, menarik sekali. Tentunya kan kita sebagai mahasiswa ataupun pada tahun 2019 berarti sudah masuk perkuliahan. 2019 belum, aku 2020. Oke.
aku kan juga punya pengalaman ketika kita SMA maupun sudah duduk di bangku perkuliahan, kita nongkrong kan. Tentunya pada menjelang pemilu ini kan banyak sekali obrolan-obrolan maupun diskusi dengan kawan-kawan kita di tongkrongan mengenai siapa sih pilihan lu nanti pada tahun 2019 atau 2024 nanti. Tentunya kan ada juga teman-teman yang memilih untuk apatis terhadap pemilihan umum ini. Sekiranya mungkin bisa nggak disampaikan apa sih yang menjadi keresahan teman-teman pada saat di tongkrongan mengenai mengikut sertakan dirinya dalam kepemiluan? Oke, ini menarik. Sebenarnya hal-hal modelan kayak gini, apalagi di lingkungan kampus dan juga di lingkungan tongkrongan, itu harus bisa dibedakan. Aku selalu punya prinsip sama teman-temanku yang sering nongkrong. Kita teman tongkrongan, tapi kita bukan teman politik. Jadi kita nggak bisa memaksakan teman-teman kita itu untuk satu bilang nama kita, nggak bisa gitu. Karena teman tongkrongan sama teman politik itu beda. Dan di tahun 2022 itu ada jurnal itu terkait dengan lowering pemilu, itu menyebutkan voters dengan umur 18 sampai dengan 20 tahun itu kenapa mereka kebanyakan apatis ataupun ketika memilih itu takut, itu karena mereka itu belum dibekali keilmuan yang cukup gitu. Jadi pendidikan politik akan anak-anak itu belum bisa membuat mereka percaya akan pilihannya. Mereka masih ragu terhadap pilihannya. Oke, mereka punya pilihan, tapi ketika mereka memilih itu ada keraguan. Karena apa? Belum dibekali keilmuan yang cukup gitu. Jadi rasa takut yang muncul itu dikarenakan mereka belum dibekali oleh pendidikan politik yang menurutku yang emang harus dimulai banget tuh dari hulu, dari keluarga tuh emang harus dimulai pendidikan politik. Mulai katakan kalau misalnya aku cerita tadi terkait dengan demokrasi dan lain-lain, itu tuh harus mulai dari di hulu dulu gitu. Sehingga apa? Sehingga ini ngobrol-ngobrol masalah modelan kayak gini, ya pendidikan politik itu penting hingga mencapai suatu titik gitu. Titiknya apa? Yaitu kematangan politik. Nah, jadi intinya adalah pendidikan politik itu akan mengarah ke kematangan politik. Rasa takut dari anak muda itu disebabkan kurangnya pendidikan politik. Jadi seharusnya kita sebagai mahasiswa itu harus bisa masuk sebagai salah satu sebagai salah satu yang menyebarkan. Oh, ini loh sebenarnya pendidikan politik itu seperti ini gitu. Itu sih. Berarti peran dalam rumah tangga dalam kita di keluarga juga sangat penting untuk memajukan pendidikan politik kepada diri kita gitu. Penting, menurutku sangat penting. Karena dari rumah itu setidaknya anak itu diberikan pilihan terkait dengan demokrasi gitu. Oke, dia pilihannya beda. Oh, nggak apa-apa pilihannya beda gitu. Soalnya balik lagi dari keluargaku sendiri terkait dengan demokrasi itu sangat ditekankan. Kalau pilihannya beda nggak apa-apa. Yang penting apa? Ketika sudah memilih itu bertanggung jawab akan pilihan. Begitu juga ketika pemilu menurutku. Karena gini, ketika kita disodorkan oleh surat suara, itu kan berarti banyak pilihan-pilihan tuh. Nah, banyak pilihan ketika kita sudah memilih, berarti kita mengeliminasi beberapa pilihan gitu. Nah, ketika mengeliminasi beberapa pilihan, berarti pilihan yang kita pilih itu adalah yang terbaik gitu. Nah, karena pilihan yang terbaik, itu harus bertanggung jawab. Ah, itu merupakan, makanya aku bilang dari hulu itu harus bisa, dari keluarga itu harus bisa untuk menanamkan pendidikan politik yang orang ngerasa ini cuma biasa aja kok, tapi menurutku itu adalah hal yang paling penting gitu. Demokrasi itu bisa ditanamkan dari keluarga terlebih dahulu gitu. Oke. Mungkin ini juga sepenggal pengalamanku ya selama mengikuti kepemiluan. Karena kan selama kita di tongkrongan tuh tentunya ada obrolan-obrolan mengenai ngapain sih kita ikut mencoblos. Karena suara kita tidak menentukan siapa presidennya dan tidak menentukan bagaimana Indonesia ke depannya. Jadi bisa kita bayangkan juga bagaimana kalau satu argumentasi ini dapat diimplementasikan oleh seluruh generasi muda. Oh, iya, benar. Yang dimana kan kita juga sama-sama tahu tahun 2024 nanti ini 60% suara itu dari generasi muda, generasi Z dan milenial. Oleh karena itu, sekiranya ada nggak sih yang harus kita berikan edukasi kepada kawan-kawan ini yang telah memiliki argumentasi seperti itu, untuk sekiranya mereka ini dapat memberikan contoh kepada teman-temannya agar semangat untuk mengikuti maupun berinteraksi serta berkontribusi dalam pemilu 2024 nanti. Sebenarnya kebanyakan orang kenapa itu merasa mungkin masih takut akan memilih dan cenderung apatis. Hal yang paling ditekankan adalah bahwasanya itu tugas bersama penyelenggara pemilu khususnya dan juga kita sebagai masyarakat untuk mencapai kematangan politik itu sendiri gitu. Gimana sih kondisi kematangan politik itu? Kematangan politik itu terjadi ketika masyarakat itu mengerti pemimpin seperti apa yang mereka pilih. Jadi entah dia bilang, oh ini kayak ngerasa nggak berdampak kok sama hidup aku kalau misalnya aku milih dia. Oh jangan bilang gitu. One vote it matters itu benar gitu. One vote it matters itu benar banget. Gini, ketika umur kita 17 tahun, oke kita 17 tahun.
17 tahun kita mendapatkan hak suara. Secara nggak langsung hak suara kita itu mewakili adik-adik 17 tahun ke bawah dong. Itu susah banget, harus mencapai 17 tahun dulu baru bisa dapat hak suara. Dan menurutku awareness terkait bahwasanya hak suara itu penting, hak suara itu adalah sebagai salah satu tinjauan akan masa depan dan bagaimana generasi mendatang itu akan berpolitik khususnya ya untuk kedepannya, itu harus bisa digaungkan bahwasanya one vote is matters itu ada the reason why-nya gitu. Nah, makanya ketika sudah, aku menyebutnya kematangan politik. Kenapa? Jadi walaupun ada terkait dengan isu-isu yang masuk dan lain-lain, masyarakat tuh bisa dicegah dengan sebutan kematangan politik tadi. Mereka mengerti, masyarakat mengerti pemimpin apa yang mereka akan pilih gitu. Oke, menarik sekali. Ini kita podcastnya seperti lagi di Burjo ya. Mungkin teman-teman di Yogyakarta sering berdiskusi di Burjo maupun coffee shop. Kali ini kita tarik obrolannya di podcast KPURI. Iya, benar banget. Oke, menarik sekali. Tadi sudah diceritakan sedikit pengalaman dari Mbak Ghea. Kemudian ada nggak sekiranya pandangan Mbak Ghea, kita sebagai warga negara tentunya memiliki hak demokrasi kita untuk memilih, dan tentunya kita juga harus tahu bagaimana sih kondisi politik maupun kondisi pada saat kita mengikuti pemilu tahun 2024 nanti. Terkait dengan pemilu 2024 ini sebenarnya agak krusial, tapi menurutku harus bisa membawa maruah programatik itu sendiri gitu. Jadi pemimpin itu, kalau misalnya ini case di Visipol ya, karena aku dari Visipol. Jadi misalnya gini, kita kemarin itu barusan pemilihan rektor. Nah, pemilihan rektor itu kita punya grand design. Rektor itu punya grand design. Ketika sudah ada grand design, itu ditampilkan ke semua mahasiswa Visipol. Ditampilkan di kampus, kita diskusi. Kira-kira dari program rektor ini ada nggak yang emang oke sama kita, dan kira-kira emang udah bermanfaat sama kita, dan emang akan menunjang terkait dengan pembelajaran kita di kampus. Kalau oke, kita akan compare gitu. Jadi dari kampus sendiri, khususnya di kampus itu sudah memulai rasionalisasi terkait dengan memilih suatu pemimpin gitu. Nah, mulai dari ditampilkan grand design, terus dikritisi grand design-nya terkait dengan partisipasi dan juga modelan untuk mengkritisi program-program, itu sangat penting gitu. Nah, apa implementasinya untuk pemilu 2024? Mengembalikan marwah programatik gitu. Kenapa programatik? Sekarang politik itu politik programatik. Jadi apa yang ditawarkan pemimpin sama kita, itu harus menyesuaikan needs kita. Kira-kira itu akan bermanfaat nggak nih sama kita ke depannya? Kira-kira kita itu ikut pemilu, jangan sampai ada ucapan terkait dengan pemilu, kita ikut pemilu cuman as a moment gitu. 5 minutes doang untuk nyoblos, udah selesai. Oh enggak. Ketika kita milih, itu akan jangka waktunya 5 tahun ke depan. Nah, 5 tahun ke depan ini yang akan menentukan kita nasibnya kemana gitu. Nah, alangkah baiknya sekarang membedahnya itu bukan membedah melalui slogan-slogan yang ditawarkan, tapi program apa gitu. Jadi program apa yang ditawarin oleh peserta pemilu itu harus bisa dikaji, dikritisi. Kita butuhnya apa? Ini sesuai nggak sama ke depannya? Jadi modelan seperti itu menjadikan marwah programatik kembali. Kita juga menjadi salah satu pemilih yang emang pemilih cerdas gitu. Jadi ada cerdas dan kita itu nggak asal disodorkan saja gitu. Makanya aku selalu mengingatkan, mungkin jangan bosan dengan kata kematangan politik, karena kematangan politik itu the real peak dari semuanya, dari semua hal terkait dengan pendidikan politik. Orang udah tahu, orang udah ngerti, oh pemimpin seperti ini loh yang kita cari. Jadi ketika ada isu agama, isu terkait dengan tidak suka, emosi dan lain-lain, itu bisa langsung ditangkas. Itu langsung bisa dibentengi. Karena apa? Karena kita sudah mempunyai kematangan politik. Masyarakat udah tahu butuhnya apa gitu. Kita nggak butuh nih isu agama, kita nggak butuh soal ini. Bukan begitu yang kita cari. Nah, masyarakat sudah mengerti peak momennya dari itu yang disebut dengan kematangan politik. Jadi balik lagi, bahwasanya terkait dengan pemilu 2024, aku lebih menyarankan tapi mewajibkan teman-teman untuk mengerti programatiknya tuh apa sih gitu. Jadi program-program itu diadu gitu, oh ini kita program ini ke depannya ini, bukan masalah slogan lagi gitu. Jadi lebih mengarahkan ke pemilu programatik gitu. Oke, jadi mungkin aku juga dapat menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Mbak Ghea ini nih. Untuk pemilu 2024 nanti diharapkan bukan hanya peran dari penyelenggara pemilihan umum aja ya. Jadi adanya peran dari peserta pemilu itu sendiri, baik dari parpol maupun calon dari parpol itu sendiri, untuk memberikan pendidikan politik bagi teman-teman mahasiswa maupun teman-teman generasi milenial dan generasi Z ini. Demikian, Mbak ya? Benar. Oke. Mungkin pada sesi ini cukup itu saja yang aku ingin tanyakan. Nanti kita bisa berbincang lebih lanjut pada sesi berikutnya.
Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di podcast KPU RI edisi Pemilih Muda. RT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu, dicek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan PPK maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Oke, selamat datang. Balik lagi sama gue Weno dari Universitas Diponegoro dan ada tamu gue Gea. Halo semuanya, balik lagi. Namaku Gea dari UGM. Mungkin kita bisa lanjut lagi ya mengenai pembahasan yang sudah kita jalankan tadinya. Boleh. Ini ada beberapa pertanyaan. Kita kan sebagai mahasiswa ini dikenal sebagai kaum yang intelek. Oh ya. Ya, tentunya kita diharapkan dapat memberikan perubahan dan juga berkontribusi bagi perkembangan bangsa dan negara ke depannya. Oleh karena itu, apa sih saran dari Gea nih? Dari Gea untuk kita mahasiswa untuk menjalankan kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini? Sebenarnya dari mahasiswa sendiri itu sebagai, kita nyebutnya lebih enaknya kayaknya intermediary actor. Kenapa disebut intermediary actor? Karena dia menghubungkan antara orang yang emang mempunyai kekuasaan dan masyarakat kita. Nah, secara nggak langsung karena berada di intermediary actor itu, berada di aktor tengah, alangkah baiknya ya biasa kita sebut dengan agent of change ya, menjadi agent of change. Perubahan. Iya, agen perubahan. Tapi spesifiknya bukan agent of change lagi, melainkan ditempatkan dalam posisi pemilih ini adalah agent of democracy gitu. Jadi menempatkan bahwasanya setiap mahasiswa itu adalah agen demokrasi gitu. Bukan lagi bukan agen gas atau gimana ya, tapi agen demokrasi gitu. Jadi agen demokrasi itu apa sih sebenarnya? Jadi dia yang menjaga marwah demokrasi itu sendiri, yaitu apa sih sebenarnya marwah demokrasi itu? Pertama, yang paling kenceng adalah partisipasi. Kedua, pemilu. Jadi ketika mahasiswa itu sebagai agen demokrasi, dia tuh menempatkan bahwasanya, oh ayo dong kita berpartisipasi. Kenapa nih berpartisipasi gitu? Karena ada suatu hal yang emang kita jaga, itu adalah demokrasi gitu. Nah, kebanyakan mahasiswa ya mungkin di lingkunganku juga banyak yang apatis ya terhadap pemilu dan juga politik. Apalagi ngomongin politik, wah orang udah enggak tahu ya. Kalau di Mas Weno sendiri mungkin ngomongin politik tuh udah kayak, aduh jangan dulu deh ngomong politik gitu. Pasti banyak deh ngomong kayak gitu. Karena politik itu sudah dihubungkan dengan suatu hal yang konotasinya negatif gitu. Tapi kalau ngomongin masalah politik dan mahasiswa itu sendiri, politik ya emang politik it's power gitu loh. Politik itu adalah kekuasaan. Tapi sekarang bagaimana mencari titik optimal gitu. Titik optimal antara demokrasi dan juga titik optimal untuk mencapai kata partisipasi gitu. Nah, gimana caranya? Ya tadi ada di tengah-tengah ada mahasiswa. Mahasiswa ini masuk sebagai salah satu agen demokrasi yang akan menyebarkan gitu. Menyebarkan, oh ini loh, pentingnya kita sebagai, tadi kalau Mas Weno bilang kaum intelektual gitu, itu punya beban tanggung jawab yang berat. Karena secara nggak langsung kita harus bisa menyebarkan, oh ini yang benar, oh ini loh yang oke gitu, oh ini loh yang ini. Nah, hal ini yang menyebabkan agen demokrasi tadi, mahasiswa tadi, harusnya menempatkan diri dengan jiwa mereka sebagai agen demokrasi gitu. Nah, ketika sudah ditempatkan dengan konotasi agen demokrasi, itu akan membawa suatu perubahan tersendiri. Karena apa? Karena ya agen demokrasi spesifiknya itu adalah demokrasi, menjaga marwahnya partisipasi dan pemilu itu sendiri gitu. Ya, lantas sebagai agen demokrasi ini langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa itu seperti apa? Ya langkah konkretnya ya. Kita kan karena dikenal juga dengan diskusi-diskusinya, kajian-kajiannya. Apakah kita masukkan kajian tentang pemilu ini ke dalam sirkelan kita, ke dalam obrolan tongkrongan kita? Mungkin kita juga perlu memperjelas lagi, mempertajam lagi terhadap agen demokrasi ini. Mungkin bisa dijawab, Mbak. Oke, kalau masalah agen demokrasi, yang paling penting itu adalah hal kecil ya, filterisasi informasi gitu. Misalnya informasi masuk nih, sebagai orang yang mengerti informasi, alangkah baiknya ketika di keluarga maupun di circle kalian lagi ngobrol di tongkrongan terus ada informasi-informasi negatif, kita bisa bilang itu kayak, oh ini loh kita punya
ada hal yang benar gitu, bukan itu yang salah, itu hoax misalnya, itu hoax dan itu adalah informasi yang salah. Informasi yang benarnya tuh gini. Itu adalah simple terkait dengan agen demokrasi. Mereka menjadi salah satu filterisasi informasi. Nah, sebenarnya semua orang, bukan hanya mahasiswa yang bisa menjadi agen demokrasi, melainkan semua orang, masyarakat itu harus menempatkan diri sebagai agen demokrasi. Kenapa? Karena secara nggak langsung, ya tadi, demokrasi kan yang paling kenceng itu adalah partisipasi ya. Kalau yang berpartisipasi cuma orang-orang tertentu, orang-orang partai politik dan orang-orang yang cuma paham politik, ya itu bukan disebut dengan demokrasi gitu. Makanya semua orang itu adalah agen demokrasi, semua orang mempunyai hak untuk bersuara, dan one vote is matters gitu. Jadi menempatkan diri sebagai agen demokrasi, diharapkan informasi-informasi terkait dengan kepemiluan, tata cara, calon-calon, peserta pemilu, itu bisa disampaikan dengan kita gitu sebagai agen demokrasi konkretnya gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah itu memberikan, tadi kan aku udah bilang bahwasanya ada jurnal yang menyebutkan kebanyakan anak muda itu dia takut untuk memilih karena belum matang gitu secara keilmuan. Kita sebagai agen demokrasi itu masuk mengenalkan, oh ini loh yang sebenarnya yang terjadi. Politik tuh gini, politik tuh ini gitu. Nah, ketika kita sudah mampu menyiarkan itu, secara nggak langsung ya, walaupun hal kecil di tongkrongan, yang ya biasanya mungkin tongkrongannya beda ngomongin apa gitu ya. Tapi ketika menyelidikkan pemilu-pemilu di tongkrongan, itu menjadi salah satu hal yang kita mengkritisi bagaimana kondisi kepemiluan sekarang dan mengkritisi bagaimana ya pergerakan itu. Soalnya biasanya demo-demo dan propaganda, apalagi mahasiswa yang terkenal dengan ya motor penggerak tadi ataupun aktivis tadi, itu lahir dari obrolan tongkrongan, bener nggak? Betul, sepakat sekali. Jadi ya mulai dari tongkrongan aja ngomongin kepemiluan gitu. Jadi kepemiluan bukan hal yang tabu, bukan hal yang disingkirkan dari tongkrongan, tapi dimasukkan dalam tongkrongan sebagai salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat dan juga circle terdekat gitu. Oke. Mungkin untuk memperkaya diskursus kita pada kesempatan kali ini, gue juga pengen nanya mengenai pandangan dari GA ini terhadap penting gak sih politik atau pendidikan politik ini masuk ke dalam kampus. Karena kan banyak yang sering kita dapat bahwasanya banyak dari calon partai politik maupun calon legislatif di sini, baik dari eksekutif ya, enggan untuk masuk dan berdebat dengan teman-teman mahasiswa maupun kaum-kaum akademisi yang ada di dalam kampus. Seperti itu. Penting gak kira-kira? Penting banget. Karena sebenarnya menempatkan kampus itu bukan suatu hal yang ditakutkan, melainkan sebagai laboratorium politik. Kenapa aku nyebutnya laboratorium politik? Karena disitulah semua ide, aspirasi, program, kebutuhan dari mahasiswa itu bisa disalurkan dari kampus. Nah, untuk pemimpin-pemimpin peserta pemilu mungkin yang mau masuk ke dalam kampus ya dipersilakan gitu. Kalau misalnya, kalau kata Mas Weno takut terhadap kritik-kritik mahasiswa, menurutku itu sama aja kita balik lagi ke masa lalu ya. Kita pernah di rezim yang dimana kita ditahan untuk dibungkam. Sekarang tuh bukan masalah itu lagi. Sekarang ini yang diperlukan adalah ketajaman argumentasi gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada ketajaman argumentasi dalam mahasiswa itu sendiri mengkritisi dan ketakutan akan peserta pemilu ke kampus, itu perlu dikaji ulang. Apakah dia emang mau maju apa gimana gitu. Soalnya sebagai kalau menempatkan diri sebagai peserta pemilu, tentunya ada hal-hal yang emang harus masuk ke laboratorium itu. Makanya aku sebut itu kampus itu bukan sebagai sarana pendidikan ya, tapi laboratorium politik. Kamu bisa ngerti bagaimana program itu diterima, kamu bisa ngerti aspirasi itu diterima, ide itu diterima gitu. Dan itu penting banget untuk menjadikan kampus sebagai laboratorium politik untuk kedepannya gitu. Oke, sangat menarik sekali jawabannya. Kemudian kan kita juga sama-sama tahu ya, banyak calon dari peserta pemilu ini terkhususnya yang selalu mengatasnamakan rakyat, yang selalu mengatasnamakan bangsa dan juga negara. Tapi juga kita tidak pernah mendengar bahwasanya mereka ini maju sebagai mengambil kekuasaan itu hanya untuk kepentingan pribadi maupun untuk kekuasaannya. Benar gak? Sepakat gak? Ya, baik kebanyakan gitu. Kebanyakan demikian kan? Ya, oleh karena itu saya juga berharap beban ini menjadi beban yang sangat besar bagi seorang calon yang ingin mengambil kekuasaan, yang seorang calon yang ingin diamanahkan oleh kekuasaan. Karena kita juga sepakat bahwasanya jika mereka mengargumentasikan bahwasanya mereka mencalonkan diri atas nama kekuasaan dengan membawa narasi atau bangunan konstruksi terhadap kemajuan maupun
membawa konstruksi dan narasinya untuk perkembangan bangsa dan negara, bagaimana mereka menggunakan kekuasaan yang telah didapatkan itu jauh lebih baik kan. Ya, kita juga sama-sama di sini sebagai manusia lah yang ingin memiliki suatu kekuasaan seperti itu ya. Jadi sebenarnya intinya adalah bahwasanya ketajaman argumentasi mahasiswa itu sangat dibutuhkan dalam program-program berikutnya. Contohnya dengan adanya podcast yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu, KPU. Ini salah satu kita bagaimana mengkritisi tentang kepemiluan 2024 gitu. Terbuka akan kritik itu sangat baik gitu. Kita mengkritisi hal-hal itu. Jadi sebenarnya yang sangat ditekankan, apalagi mungkin ngomongin masalah kayak gini, ini bukan beban penyelenggara pemilu aja gitu. Apalagi pengawasan terkait dengan pengawasan politik dan lain-lain. Itu bukan beban penyelenggara pemilu, bukan bebannya KPU, bukan bebannya Bawaslu dan DKPP aja gitu. Tapi kalau misalnya melihat, kebanyakan orang mengkritisi, oh itu tugas pemerintah, bukan. Pemerintah itu ibarat menggunakan kacamata, dia itu landscape penglihatannya tuh terbatas gitu. Penglihatan mereka tuh terbatas dan pemerintah harus mengakui itu. Lembaga-lembaga penyelenggara harus mengetahui itu. Dan masyarakat itu harus peka. Karena tadi frameworknya kecil, landscape penglihatannya kecil dari penyelenggara pemilu, apalagi terkait dengan pengawasan. Makanya sekarang yang dilibatkan juga masyarakat turut mengawasi bagaimana jalannya pemilu itu sendiri hingga 2024 gitu. Oke, jadi diharapkan di sini juga adanya demokrasi yang substansif ya. Jadi nggak hanya memberikan harapan-harapan aja kepada masyarakat, tapi ketika mereka berani masuk ke dalam dunia perkuliahan, apalagi dunia kampus, dapat mengadu gagasannya maupun membawakan narasinya seperti apa yang akan diperjuangkan untuk mendapatkan kekuasaan dan bagaimana cara menjalankannya. Mungkin itu ya Mbak Gea. Benar banget. Oke, selanjutnya sekiranya apa sih menurut Gea ini pemilu yang ideal akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti? Oke. Kalau ngomongin pemilu ideal, sebenarnya semua orang itu ingin mencapai kata partisipasi penuh gitu. Tapi tentunya untuk mencapai partisipasi penuh, aku selalu mengibaratkan ini arus informasi dan juga banyak banget misalnya. Aku sangat khawatir itu ya politik identitas, arus informasi, hoax, suka nggak suka, emosi, itu kan yang biasa menggerakkan masyarakat Indonesia ya. Nah sekarang bagaimana caranya pemilu ideal itu yang aku sebut dengan kata ideal itu mempunyai tindakan preventif maupun restoratif terkait hal-hal itu gitu. Jadi bukan hanya sebelum kejadian, melainkan ketika sudah kejadian itu apa sih tindakannya? Contohnya sekarang ini banyak banget kalau misalnya lihat partai politik, calon peserta pemilu itu yang masuk ke dunia digital. Entah itu TikTok, entah itu Instagram, Twitter, dan lain-lain, itu banyak banget gitu. Nah sekarang sebagai pemilih muda yang dimana mayoritas banyak yang akan memilih di 2024, sebenarnya peran pengawasan itu tadi aku bilang pengawasan itu bukan hanya perannya KPU, bukan hanya perannya Bawaslu, bukan hanya perannya DKPP, melainkan perannya mahasiswa dan masyarakat luas untuk melakukan pengawasan digital. Sekarang aku mau nanya sama Mas Weno nih, aku balikin pertanyaannya. Terkait dengan pengawasan contohnya, untuk melakukan pemilu ideal tentunya perlu adanya pengawasan. Ketika kita jam kerja misalnya jam kantor, KPU sendiri jam kantor mungkin sampai jam 4. Masalahnya orang-orang digital itu kan selalu 24 jam. Gimana cara KPU mengawasi dan Bawaslu dan lembaga-lembaga lain mengawasi hal itu kalau jam kerjanya cuma segitu? Sepakat. Gimana coba? Jadi intinya itu perlu melibatkan masyarakat gitu. Jadi nggak cukup dari penyelenggara itu sendiri ya, terlibatan kita semua untuk keberlangsungannya. Bener banget. Jadi bukan hanya melibatkan dari bukan tugas 1, 3 lembaga dan lain-lain, tapi itu melibatkan semua masyarakat untuk turut berpartisipasi. Rasionalnya apa? Rasionalnya adalah sekarang banyak banget campaign digital yang masuk gitu. Daripada campaign konvensional banyak campaign digital loh sekarang gitu. Jadi intinya adalah ya balik lagi bahwasanya semua peran itu tidak hanya dipegang oleh lembaga pemerintah, melainkan semua masyarakat harus turut berpartisipasi akan demokrasi ini gitu. Pesta demokrasinya juga kencang-kencangan 2024 gitu. Jadi karena itu yang paling penting ya tadi terkait dengan pengawasan digital khususnya untuk pemilu yang ideal. Yang kedua terkait dengan kalau misalnya kita sebut itu mungkin lebih ke ini ya pendidikan politik yang aku sebut. Pendidikan politik tadi ya. Karena pendidikan politik itu ngomongin lagi pendidikan politik tadi sih bahwasanya masyarakat itu bukan digerakkan oleh emosi, bukan digerakkan oleh isu ataupun politik agama, tapi mereka digerakkan oleh kesadaran akan kehidupan bersama, kesadaran sosial.
Nah, kebanyakan para masyarakat itu belum mempunyai kesadaran dan pemimpin pun belum punya kesadaran untuk kehidupan bersama itu belum ada. Tadi Mas Bueno bilang banyak yang emang mau kekuasaan sendiri-sendiri dan lain-lain modelan kayak gitu. Ya tadi bahwasanya jiwanya itu belum dimasukkan untuk jiwa kehidupan bersamanya tuh belum ada. Nah, ketika masyarakat sudah diberikan pendidikan politik, itu akan menjadikan outputnya itu adalah kematangan politik. Kematangan politik inilah yang akan kita gaungkan ke depannya untuk lebih aware dan lebih oke gitu terhadap pemilu. Jadi masyarakat tuh ngerti, aku milih ini tuh karena program dia sejalan sama aku dan lain-lain gitu. Jadi argumentasinya itu bukan argumentasi, ya aku milih dia karena ini doang sih. Enggak. Jadi dia milih karena emang ada program yang dibawa gitu. Modelan kayak gitu aja, sesimpel itu. Kalau nyinggung soal masalah pemilu ideal juga terkait dengan kampus dan mahasiswa, yang ketiga, kalau di Visipol sendiri kita itu punya program election corner. Jadi election corner. Jadi itu menghadirkan misalnya future leader dari pemimpin-pemimpin masa depan. Terus gimana sih tanggapan mereka terhadap isu terkini gitu. Kita mendengarkan tanggapan dari pemimpin-pemimpin. Dan juga election corner itu bertujuan untuk apa? Untuk menyebar awareness bahwasanya kita ini di 2024 bakal ada pemilu gitu. Kalian jangan tidur aja gitu. Kita ada 2024 ada pemilu, ada hal yang ingin kita kritisi gitu. Jadi kolaborasi lintas sektor itu yang diperlukan untuk kedepannya itu sih. Oke, jadi pemilu ideal menurut Gia ini kolaborasi antar masyarakat, nggak cuma hanya penyelenggara pemilu itu sendiri ya? Benar. Oke, mungkin itu saja teman-teman semua. Nanti kita bakal berbincang lebih banyak lagi dengan Gia. Sekian untuk sesi kali ini. Oke teman-teman, tetap di podcast KPU RI edisi Pemilih Muda. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! Oke, selamat datang balik lagi bersama gue Weno Pratama dan juga Gea. Halo semuanya, aku Gea dari UGM. Nah, kita balik lagi ke podcast KPU RI edisi Pemilih Muda. Jadi Gea, di sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke aku dari teman-teman pemilih muda terkhususnya. Mungkin aku bacakan terlebih dahulu ya. Oke. Mau dijawab satu persatu atau sekaligus nih pertanyaannya kira-kira? Satu persatu aja. Satu persatu aja, oke. Jadi pertanyaan pertama dari pemilih muda itu, konsep kampanye yang ideal menurut mahasiswa itu seperti apa? Mungkin bisa dijawab, Gea. Oke, kampanye ideal. Kalau ngomongin kampanye, kita udah banyak banget tadi ngomongin kampanye, apalagi untuk kampus ya. Saranku dan juga jawabanku terhadap kampanye ideal ini adalah kampanye yang dimana itu bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kampanye bukan hanya menyiarkan apa yang emang mereka bawa, tapi kampanye itu juga menyaring aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Itu yang ideal. Nah, bagaimana dalam pelaksanaannya terkait dengan praktik kampanye itu? Nah, praktik kampanye ini harusnya tadi lebih mengedepankan bagaimana caranya masyarakat itu bukan semata-mata cuman mengetahui slogan kampanyenya aja gitu. Tapi masyarakat mengetahui kampanye itu membawa program apa gitu. Jadi 2024 idealnya kampanye itu bukan menanyakan slogan, melainkan menanyakan program apa gitu. Itu yang paling penting. Jadi menurutku simple aja, kampanye ideal adalah kampanye yang bisa menyuarakan program-program yang emang dibawa oleh peserta pemilu sehingga masyarakat mengetahui apa sebenarnya yang dibawa oleh pemimpin ini gitu. Oke, baik. Terima kasih. Langsung masuk kita ke pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan kedua itu, mahasiswa sekarang berani nggak kira-kira mengkritis kebijakan? Aduh. Tuh, gimana nih, berat nih kayaknya. Aduh. Menyangkut hajat orang banyak sebagai teman-teman mahasiswa. Sebagai perwakilan lagi ya. Iya. Aduh. Kalau misalnya terkait dengan mengkritisi, menurutku semua orang wajib untuk mengkritisi gitu. Kalau dalam suatu sistem tersendiri gitu, hadirnya kebijakan, apalagi kalau Weno kan dari hukum ya. Nah, kalau dari hukum kan mungkin dikajinya beda. Mungkin nanti aku bakal tanya balik gitu. Tapi setidaknya terkait dengan mengkritisi kebijakan itu perlu. Dalam suatu sistem, apalagi untuk menghasilkan suatu kebijakan, itu ada suatu input yang dimasukkan.
input inilah yang akan bermain. Misalnya kita nggak bisa memaksakan input ini berwarna merah terus harus outputnya keluar warna merah, nggak bisa gitu. Input ini mungkin warnanya merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Input ini aspirasi masyarakat inilah yang masuk, terus nanti dikelola entah itu nanti keluarnya jadi warna abu-abu atau gimana, itu adalah outputnya kebijakan. Nah, di dalam teori sistem tersendiri, David Easton itu nyebutin bahwasanya teori-teori yang itu, teori terkait dengan adanya kebijakan, itu ada feedback. Feedback inilah yang emang kita harus masuk mengkritisi, emang dikasih space. Dalam suatu sistem itu emang dikasih space, bahwasanya kebijakan itu emang harus dikritisi. Untuk apa? Bukan semata-mata untuk mengkritisi, oh ini kebijakan jelek, kebijakan enggak. Mengkritisi agar ke depannya ketika kebijakan itu dilakukan perubahan ataupun kebijakan itu menjadi suatu hal yang akan digunakan oleh masyarakat luas, itu akan menjadi suatu hal yang emang berdampak gitu. Kebanyakan jangan sampai kebijakan itu hanya menjadi implementatif di masyarakat tanpa mengedepankan apa yang emang dibutuhkan masyarakat gitu. Jadi intinya adalah untuk terkait dengan kebijakan, semua aspek dari masyarakat, society itu harus mampu mengkritisi kebijakan dari pemerintah. Biar apa? Biar dalam kehidupan bersama khususnya itu nggak mentah-mentah kita cuman menjadi implementatif kebijakan, melainkan kita juga menjadi pemikir. Jadi menjadi pemikir di dalam kebijakan itu juga gitu. Mungkin itu kalau dari aku ya. Kalau dari Weno sendiri gimana melihat kritisi kebijakan ini? Ya oke. Kita mengingat teman-teman mahasiswa ini kan juga banyak yang ikut ke dalam suatu kepentingan, baik lembaga maupun organisasi ya. Kalau kita melihat terhadap adanya suatu kebijakan, itu seperti melihat sebuah gelas gitu. Kita bisa, tergantung kita mau lihat dari sisi mana terlebih dahulu kan. Selagi kebijakan tersebut dirasa bertentangan untuk kemaslahatan orang banyak, itu bisa kita masuki. Cuman kan di sini juga tentunya kita juga punya titipan dan lain hal ya. Itu yang tidak boleh kita bawakan oleh teman-teman mahasiswa. Karena apa? Karena di sini tidak menunjukkan kepentingan kita kepada masyarakat umumnya. Itu karena banyak senior-senior lah, tolonglah kritisi ini A, B, C dan lain hal ya, titipan-titipan demikian. Itu yang masih banyak sekali selama ini yang kita alami tentunya sebagai teman-teman mahasiswa. Oleh karena itu dalam suatu kebijakan kita juga diberikan tadi space, apa yang dikatakan oleh Gia itu benar sekali. Memang tugas kita sebagai mahasiswa untuk memberikan kritikan terhadap suatu kebijakan yang dirasa tidak mementingkan kemaslahatan umat dan juga bangsa. Oleh karena itu, di sini kita diharapkan sebagai mahasiswa tidak hanya sekedar mengkritik, tapi juga bisa memberikan saran sehingga kebijakan tersebut bisa kita evaluasi dan bisa menjadi kemajuan dan juga kebermanfaatan bagi umat dan juga bangsa. Mungkin itu, Gia, menurut aku. Jadi ya untuk semuanya ya harus mampu untuk mengkritisi gitu. Cuman nggak cuman ikut-ikutan aja, kita juga harus tahu substansi apa yang mau kita kritik. Karena mahasiswa di sini kadang sumbu pendek. Temennya pada ikut kritik A, ikutan semua kritik A. Itu yang mungkin aku rasa kurang baik lah. Ya, benar. Kita juga harus pelajari terlebih dahulu sekiranya seperti apa kebijakannya dan bagaimana dan juga sarannya apa yang bisa diberikan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Iya, benar. Soalnya kalau misalnya hanya dalam satu arah sendiri dari pemerintah sendiri yang memberikan kebijakan, itu kan kita sebagai mahasiswa itu sebagai pengawas terhadap pemerintah gitu. Karena yang bakal menjalankan itu masyarakat dan kita, bukan pemerintah. Ya pemerintah cuman membuat dan yang mengawasinya kita, jalannya ini gimana gitu. Ya alangkah baiknya ketika itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan ya oke. Tapi kalau misalnya itu tidak sesuai dan tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan, alangkah baiknya untuk mengkritisi. Tentunya kita sangat mendukung ya, mengkritisi tapi by data gitu. Jangan mengkritisi langsung kayak oh ini jelek. Nggak. Biasanya orang kan langsung main hakim sendiri. Ini jelek jadi enggak. Jadi ada rasionalitas yang emang kita bawa gitu. Sebagai mahasiswa yang dari kampus-kampus yang mempunyai marwah kampus dan biasanya dikaitkan dengan intelektual, alangkah baiknya juga mengkritisi basisnya adalah data. Gitu. Itu. Oke. Mungkin cukup 2 pertanyaan itu yang diberikan kepada kita sebagai pembajak podcast kali ini. Oke. Atau ada yang ingin disampaikan mungkin kepada pemilih muda sebagai closing statement dari Gia sendiri. Silakan Gia. Untuk teman-teman pemilih yang akan memilih 2024, tentunya banyak sekali yang akan kita hadapi rintangan untuknya Indonesia sendiri gitu. Pemilu ini sebagai sarana integrasi. Pemilu ini sebagai sarana pemersatu, jangan sebagai pemecah gitu. Karena apa? Karena kita akan digabungkan, kita akan dikolaborasikan dari Sabang sampai Merauke menjadi satu tujuan, yaitu pemilu. Nah, karena menjadi satu tujuan bersama,
alangkah baiknya untuk menyukseskan pemilu ini kita butuh kolaborasi gitu. Kolaborasinya bukan hanya dari penyelenggara pemilu sebagai orang yang menyelenggarakan, sebagai lembaga yang menyelenggarakan, tapi sebagai kita masyarakat, kita mahasiswa itu sebagai orang yang menggaungkan bahwasanya penting loh untuk menjaga demokrasi negara kita, karena negara kita adalah negara demokrasi gitu. Dengan apa? Dengan pemilu 2024 gitu. Jadi intinya adalah menjadikan pemilu ini sebagai salah satu ajang untuk sarana integrasi bangsa itu sendiri dan juga sebagai sarana kolaborasi antar sektor untuk menyukseskan pemilu 2024. Jadi intinya adalah suaramu sangat berarti, one voice it matters. Jadi kita harus bisa menggerakkan voicing the voiceless untuk teman-teman yang emang mungkin belum sampai umurnya untuk memilih, dan kitalah sebagai orang yang sudah mempunyai hak suara untuk memilih nasib bangsa kita ke depan. Jadi voicing the voiceless dan one vote is matters gitu. Jadi jangan lupa untuk 2024 apalagi bulan Februari untuk segera cek TPS terdekat nama kamu apakah udah terdaftar atau belum. Kalau belum ya inovasi dari KPU ini ada juga nih untuk menyelipkan closing statement saya ini, ada inovasi juga dari KPU itu sendiri. Apa tuh, Weno, terkait dengan TPS itu? Oke, jadi buat teman-teman pemilih muda bisa langsung cek di, mungkin biar lebih valid lagi, cek di Instagram dari KPU RI itu KPU/RI KPU_RI. Atau mungkin teman-teman pemilih muda juga bisa mencek dptonline.kpu.go.id itu teman-teman semua. Jadi sekarang teknologi sudah berkembang, jadi teman-teman nggak perlu lagi datang ke TPS maupun ke kelurahan atau kantor RT lah ya, yang ada di sekitar kita bisa melakukannya di dalam rumah. Apalagi buat teman-teman yang introvert, yang malas keluar, juga bisa melakukan secara online. Benar Itulah banget. Kemudahan yang bisa diberikan oleh KPU RI kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mensukseskan pemilu tahun 2024. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak milih, dan jangan lupa untuk di tahun 2024 balik lagi slogan kita adalah Your Voice is Matters. Itu bangsa kalian itu ada di tangan kalian dan beban demokrasi itu ada di kita gitu. Jadi jangan lupa untuk 2024 menyemarakan pemilu. Oke, baik, terima kasih kepada narasumber kita yang sangat spesial kali ini dari Universitas Gadjah Mada. Tentunya saya sebagai host di sini ingin menutup podcast pada agenda pemilihan muda yang kita bajak oleh teman-teman mahasiswa. Terima kasih teman-teman pemilih muda telah menyaksikan podcast dari KPU RI edisi pemilih muda ini. Kita juga tentunya punya tagline yaitu Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan.